Masjid Sujudan yang bertempat di Jalan Suyudan, Desa Suyudan, Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, tidak hanya menjadi tempat peribadatan umat Islam semata, akan tetapi menjadi tempat bersejarah di mana penyebaran agama Islam bermula. Dari namanya kita bisa mendengar Sujudan yang berarti dari kata sujud. Ya, masjid ini dari kata sujud sebagai permisalan, yaitu umat Islam sholat, dan ketika sholat sudah pastinya mereka sujud. Mulanya masjid itu hanya berupa tapak batu yang dikelilingi oleh sumber air dan secara posisi pas menghadap kiblat sehingga layak digunakan untuk sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saat ini kita di bulan Ramadan akan belajar banyak hal di Masjid Sujudan. Ternyata Masjid Sujudan bukan hanya sekedar masjid, tapi ada nilai sejarah dan nilai-nilai yang bisa kita pelajari sebagai umat Islam di bulan Ramadan. Dan di Masjid Sujudan ini bukan sembarang masjid yang baru berdiri kemarin, tapi sudah ada sejak abad ke-18 dan di era Keraton Surakarta. Penasaran kan? Ayo ikuti saya dan kita akan belajar banyak hal di Masjid Sujudan. Pembangunan masjid itu kemudian diurus oleh Keraton Kasunanan Surakarta. Dan puncaknya, pada masa kepemimpinan Pakubuwono X, masjid itu semakin dimakmurkan dengan banyaknya renovasi yang menuju ke arah lebih modern. Oke, nah saat ini kita berada di gudang Masjid Sujudan yang menyimpan banyak koleksi peninggalan dari Keraton Surakarta. Nah, apa saja sih Pak koleksi yang masih tersimpan di Masjid Sujudan ini Pak? Jadi diantaranya tiga kursi ini. Tiga kursi ini dulu menjadi palenggan dari Sinuwun ke-9 dan juga ke-10. Palenggahan itu tempat duduk ya? Tempat duduk, ya, palenggahan. Jadi setiap kali Sinuwun istilahnya datang ke sini, ini kursinya juga dari keraton juga ini. Oh, kursinya dari keraton? Dari keraton juga. Jadi bukan di sini. Ini di keraton sana ada ini. Pasangannya ini ada. Gitu. Oke. Dan jumlahnya itu sebenarnya jumlahnya lebih dari 3 ini Pak ya? Sebetulnya dulu 4. Ada 4, cuman yang satu kebakar kalau nggak salah ya, waktu ya? itu di. Berarti ini kursi yang digunakan oleh Sinuhun Pakubuwono ke-10 ketika sembahyang di Masjid Sujudan. Ya. Dulu kan ada acara rutin itu setiap hari Kamis, itu kan Kamis apa gitu beliau tindak sini, terus ya termasuk sholat di sini, terus termasuk itu ada terus membagi-bagi uang makanya budaya jadi ngemis itu kan karena setiap Kamis itu Sinuwun itu membagi-bagi uang di sini di sini. Nah, jadi setiap orang kalau mau golek duit dia ngemis kan. Oke. Kita baru tahu ini ya, bahwa arti mengemis itu dari hari Kamis. Hari Kamis ya. Bahwa hari Kamis itu Sinuwun selalu berbagi kepada rakyat-rakyat. Iya. Jadi kalau misalkan rakyat-rakyat itu mengatakan, ayo ngemis, itu artinya kita minta uang di hari Kamis. Di hari Kamis. Iya. Oke, ini pengetahuan baru teman-teman. Oke, ada apa lagi nih di sini yang bisa diceritakan? Yang ini sudah cukup. Ini. Ayo kita jalan lagi. Dulu di sini ada batu yang jadi cikal bakal untuk Pasujudan itu. Terus karena dikembangkan masjid, akhirnya batu tersebut dipindahkan itu. Itu tahun berapa sih Pak tepatnya itu? Tepatnya ya sekitar 18 antara 1827 kalau nggak salah. Oke, 1827 ya Pak ya. Berarti udah hampir 3 abad itu Pak. Iya. Oke. Nah berarti kalau misalkan ini kan warga pasti digunakan untuk sembahyang sholat ya Pak ya. Tapi kalau misalkan dari Keraton Surakarta, ini dari dulu digunakan sebagai apa sih Pak selain itu tempat ibadah? Ya cuma untuk tempat ibadah. Tempat ibadah ya Pak ya? Iya. Kan katanya juga ada peninggalan-peninggalan dari Pakubuwono ke-10.
Apa saja yang masih tersisa? Yang masih tersisa ya yang jelas apa loster ek ini kan dari ventilasi iya, ini Pak ya? Iya, Ventilasi yang bertuliskan X itu ternyata itu dari huruf Romawi. Iya, huruf Romawi itu kan semua peninggalan dari Sinuhun ke-10 kan pasti ada lambangnya ini, termasuk gapura di itu klewer itu kan ada kan, itu kan dari Sinuhun ke-10 juga. Ternyata ventilasi yang berbentuk X atau dalam huruf Romawi itu angka 10 itu bermakna Sinuhun Pakubuwono ke-10. Iya. Kalau bulan Ramadan nih Pak, biasanya kegiatan di sini apa di situ? Kegiatan bulan Ramadan ya yang jelas seperti pesantren kilat kan, pesantren 1 bulan itu anak-anak pesantren kilat. Terus nanti malamnya ya tadarus gitu kan, tadarus paling enggak 1 bulan itu khatam 3 kali biasanya. Oke. Biasanya itu. Itu ya Pak, tadarus ya Pak ya? Iya. Kalau misalkan pengajian itu ada juga di sini Pak ya? Ada, untuk pengajian di sini kan ada pengajian akad pagi. Cuman untuk sementara diliburkan ya? Iya, diliburkan karena kondisi pandemi juga. Iya. Nah ini saya juga menarik tuh ada apa namanya masjid-masjid peninggalan khas zaman dulu selalu ada tempat cuci kaki nih Pak. Ini desainnya sudah dari zaman dulu atau masih sudah baru sih Pak? Desainnya sudah dari dulu, cuman ini kan kita cuman pembaruannya ini. Dulu kan sudah saya bilang tadi, jadi setiap yang masuk sini ini air itu ngalir terus di sini. Karena sekat-sekat seperti ini Pak ya? Dulu nggak ada, cuman terus ada semacam batu-batu biar nggak licin gitu loh. Ada batu-batu, jadi setiap yang mau masuk pasti masuk air di sini. Karena tempat wudhunya kan jauh, kan dikhawatirkan ada najis yang keinjak apa-apa, terus lebih amannya kan begitu seperti itu. Jadi kalau mau masuk, istilahnya nyerobok. Ini yang cuci kaki. Iya, dengan sendirinya, jadi nggak sengaja, tapi kan mau tidak mau yang mau masuk sini pasti cuci kaki kan. Iya. Nah Pak, kalau misalkan di sini ada cuci kaki, di situ juga ada beduk tuh Pak. Nah kalau beduk itu baru atau sudah peninggalan dari beduk ini juga dari keraton. Dari keraton juga. Jadi peninggalan dulu juga. Masih difungsikan atau sudah tidak? Masih Pak. Masih. Kapan biasanya difungsikan ini Pak? Dipukul untuk tanda sholat? Ya hari Jumat. Hari Jumat ya Pak ya. Ya berarti seperti lazimnya masjid-masjid. Iya. Oke. Karena bagaimanapun kan itu masih filosofi Jawanya kan masih dipakai karena termasuk bagian dari syiar juga. Beduk itu termasuk bagian dari syiar. Ya. Jadi kita tidak bisa melepas bahwa identitas keraton di sini masih sangat melekat ya Pak ya? Iya. Nah tadi juga Bapak cerita nih Pak, di sekitar sini kan ada kolam-kolam nih Pak, banyak ikannya nih kayaknya ternyata. Iya. Dan bagaimana tuh Pak melestarikan antara itu kolam ikan dan di sini masjid itu, ide awalnya bagaimana tuh Pak? Atau sudah ada dari dulu itu? Dari dulu kan kolam ini sudah ada. Sudah dari ada. awal, makanya yang bisa dibilang ini masjid langka karena apa? Jadi ada yang masjid balik ambang kan gitu. Karena dikelilingi air kan. Dikelilingi air. Dan kalau waktu saya kecil dulu kan jadi difungsikan nanti ikan ini difungsikan nanti berapa bulan sekali itu dipanen istilahnya, terus dibagi ke warga dan air ini dibuang untuk pengairan sawah di sebelah timur desa itu. Kan ada persawahan kan di situ, yaitu airnya untuk pengairan sawah. Oke. Ya ini apa ya? Berarti Masjid Suyudan yang ada di nama kampungnya juga Kampung Suyudan. Kampungnya Suyudan. Iya. Oke. Desanya?
Ya, desanya Kiringan. Desa Kiringan. Nah, berarti apa namanya, nama kampung atau nama dusun ini ya? Iya, Itu terinspirasi dari nama masjid ini. Ya? iya, terlebih dari. Nah, Bapak Widi, ini ada sejarah apa sih Pak di salah satu sendang ini Pak? Jadi begini, sendang ini termasuk bagian-bagian dari masjid. Jadi waktu itu jadi sebagai tempat wudhu. Tempat wudhu dulu kan belum ada apa keran-keran Ya. itu kan belum, jadi langsung ke sendang sini. Dan di istilah apa ya, ceritanya itu sendang sini ini ada wasilah juga untuk penyembuhan itu. Dan dulu banyak situs-situs batu-batu di sini, batu yang seperti apa itu, atau seperti topi-topi itu. Oke. Dulu banyak di sini. Terus di sini ada apa, batu buat istilahnya jongkok kalau mau ambil wudhu di sini. Itu dulu ada, cuman sekarang sudah dibawa ke museum kabupaten. Museum Kabupaten. Ya. Jadi ini tempat wudhu untuk laki-laki, yang ini untuk tempat wudhu untuk perempuan. Makanya ini dinamakan sendang lanang, ini sendang wadon. Sendang gitu. wadon. Iya. Oh gitu. Ini kalau keberadaannya sudah ada dari kapan sih Pak? Keberadaannya persisnya kita juga nggak tahu, tapi ini seiring bersama dengan adanya masjid. Oh, seiring dengan masjid Iya. ya Pak ya? Iya. Oke. Berarti apa, kehadiran masjid berarti juga dibentuknya dengan sendang ini ya Pak Iya. ya? Tapi kalau misalkan di air ini berasal dari sumber langsung ya Pak? Sumber langsung, ini ada mata airnya di sini. Jadi mata airnya besar ini di sini. Oh, oke. Jadi berarti Tribuners bisa menyaksikan ya di sekeliling kita saat ini ada dua sendang lanang dan sendang wadon yang digunakan sebagai wudhu ya Pak, untuk bersuci ya Pak. Iya. Oke. Dan ini menjadi salah satu bagian sejarah dari Masjid Sujudan yang ada di Kabupaten Boyolali. Iya. Oke. Terima kasih Pak Widi atas waktunya. Ya, oke Tribuners, sudah banyak cerita yang disampaikan oleh Pak Widi mengenai Masjid Sujudan yang ada di Kabupaten Boyolali. Nah, selama Ramadan ini kita bisa mendapatkan inspirasi yang menarik dan bermanfaat dari Masjid Sujudan, sehingga diharapkan dapat menambah keinginan dan kekuatan kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Demikian bersama saya Irfan Amin dan Bapak Widi di Masjid Sujudan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.